Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, cerita pindah ke planet bumi. Nampak Piccolo yang lagi meditasi melihat keanehan di langit. Jadi dia yang penasaran segera pergi ke istana kami. Ketika sampai, ternyata Gohan juga datang ke sana. Ternyata mereka berdua emang sengaja dipanggil oleh Dende. Dende sangat senang karena mereka sudah meluangkan waktu untuk datang. Selain itu, Beerus dan Bundut juga ternyata ada di tempat ini. Hal itu membuat Gohan penasaran dan nanya apa sebenarnya yang terjadi. Apakah dengan hadirnya Beerus ada hubungannya dengan bencana alam yang terjadi di seluruh bumi? Piccolo mengatakan dia merasakan ki seperti Frieza, tapi dia yakin itu bukanlah miliknya. Tiba-tiba Shin dan Kibito juga datang ke tempat mereka. Shin menanyakan tentang kondisi Vegeta pada Beerus. Shin yakin semua kekacauan ini disebabkan oleh dampak pertarungan Vegeta. Sontak saja Gohan dan Piccolo sangat kaget. Beerus menegaskan Vegeta yang sekarang sudah dewasa. Dia yakin Vegeta bisa melakukan sesuatu dengan baik. Meski begitu, Shin sangat khawatir dampak pertarungannya bisa membuat alam semesta hancur. Sekali lagi, Beerus percaya kalau Vegeta pasti tahu apa yang dia lakukan. Dan saat ini, Beerus punya sesuatu hal yang perlu dia pikirkan. Gohan makin penasaran dan ingin Beerus menjelaskan semua yang terjadi kenapa dia menghubungi mereka. Beerus bilang dia nggak suka mengulangi ucapannya. Jadi dia akan bercerita ketika semua G-Factor berkumpul. Dari hal itu, Piccolo menyimpulkan kalau sesuatu yang sangat serius mungkin sedang terjadi. Pindah ke planet Queen, pertarungan Vegeta masih berlangsung dengan sengit. Vegeta nampak nggak berdaya dan terus dihajar dengan ganas. Bahkan Cooler mengadukan kepala mereka hingga buat Vegeta pusing. Setelah itu, dia menembakkan laser untuk menghabisinya. Yang untung saja Vegeta bisa menghindar. Sebaliknya, Vegeta juga menembakkan HK yang dengan cepat Cooler hindari. Namun, laser mereka yang masih melesat sampai mengarah pada masing-masing planet di samping planet Queen. Yang alhasil, kedua laser itu menghancurkan planetnya. Meski begitu, tetap nggak menurunkan semangat mereka untuk bertarung. Keduanya kembali jual beli serangan sengit yang ketika Cooler cuma bertahan, Vegeta langsung melancarkan tendangan Mikey. Kemudian dikasih tonjokan lagi yang membuat dada Cooler kembali retak. Merasakannya membuat Cooler sampai kesakitan. Nah, tapi lagi Cooler juga balik menghajar perut Vegeta dengan keras. Nggak sampai situ, Cooler lanjut lagi dengan pukulan Luffy bertubi-tubi. Vegeta cuma bisa bertahan saja dan merasa kekuatan Cooler makin lama makin meningkat. Nggak mau terus-terusan kalah, Vegeta memejamkan matanya untuk berfokus. Sedangkan Cooler sendiri sudah melapisi pukulannya dengan energi. Dan menegaskan inilah akhir dari pertarungan mereka. Namun, Vegeta juga nggak mau kalah. Dia menciptakan energi Hakai, lalu bersamaan balik menyerang. Mereka mengadukan dua energi itu yang beradu dengan sangat sengit, hingga kemudian menimbulkan ledakan yang sangat luar biasa besar. Dampaknya ternyata membuat sebagian tubuh Cooler hancur. Ngelihat itu, Vegeta sontak mengejeknya bahwa Cooler lah yang bakalan mati. Sontak saja, Cooler makin merasa kesal. Kemudian Vegeta mencengkram tanduk Cooler. Setelah itu dia mengadukan kepala mereka lagi untuk membalas Cooler, yang menghasilkan percikan energi yang sampai meluas. Dampaknya membuat penutup mulut Cooler sampai ikut retak. Vegeta yang makin marah meminta Cooler untuk melepaskan penutup mulut itu, karena dia ingin melihat wajah jelek Cooler. Setelah kelihatan bukan cuma maskernya saja yang retak, tapi mulut dan hidungnya juga berdarah cukup parah. Dan hal seperti itulah yang dari tadi pengen Vegeta lihat. Kemudian Vegeta menarik tangannya untuk bersiap dia lemparkan. Tapi tiba-tiba Cooler malah menyerang balik. Dia menusuk mata Vegeta yang seketika membuat mata Vegeta buta. Vegeta sampai kesakitan dan sontak segera mengusap matanya. Cooler balik mengejeknya apa yang Vegeta lihat tadi sekarang gak bisa melakukannya lagi. Lalu meski dengan setengah tubuhnya, Cooler langsung menubruk Vegeta yang membuat Vegeta terhempas keras. Di saat seperti itu, Vegeta mengeluarkan kekuatannya yang balik menghempaskan Cooler sangat kencang. Alhasil, Cooler terjun menghantam tanah. Sedangkan Vegeta sendiri kini mendapatkan luka yang sangat parah. Dia yang gak bisa bertahan akhirnya terjatuh juga. Dengan begitu, keduanya tepar bersamaan. Dengan sangat sekarat, Cooler menyadari meskipun Ultra Ego memberikan Vegeta kekuatan terus-menerus, tapi di sisi lainnya, Vegeta harus menempatkan tubuhnya dalam kerusakan terus-menerus juga. Dia tahu yang buat daya tahan Vegeta dalam pertempuran jauh lebih kecil karena ada batasan berapa banyak serangan yang bisa Vegeta lakukan.
Mendengar itu, Pangeran Congak sontak tersenyum dan membalas. Sebaliknya, Vegeta pun tahu kelemahan dari perubahan Cooler. Sejak bentuk Golden itu digunakan, Cooler telah kehilangan energi dengan sangat cepat. Nah, jika Cooler tidak banyak latihan dalam bentuk ini, Vegeta teringat hal itu pernah terjadi pada Frieza ketika baru pertama kali mendapatkan perubahan Golden. Meskipun Vegeta tahu kekuatan Cooler jauh lebih kuat dari Golden milik Frieza. Nah, perbedaan Frieza dan Cooler, si Cooler ini bisa melakukan perubahan Golden dalam bentuk pertamanya, sedangkan Frieza harus dalam bentuk terakhir. Namun tetap saja, Vegeta menyadari Cooler nggak dapat beradaptasi bentuk pertamanya dengan perubahan emas. Di sini, Cooler pun membenarkan hal itu. Kemudian, Cooler mencoba untuk bangkit lagi. Dia juga bilang bentuk emas ini menghabiskan energinya. Dan katanya dia nggak bakal mampu menggunakannya lebih lama lagi. Dan tubuhnya sudah mendekati batas kemampuannya. Karena itulah, Cooler mengajak Vegeta untuk melakukan pertarungan terakhir yang adil demi menentukan siapa yang akan menang. Dia menyarankan agar mereka menggunakan semua kekuatan yang mereka miliki tanpa kecurangan sedikit pun. Mendengar itu, Vegeta sangat kagum karena Cooler lebih kesatria dibanding Frieza yang sangat licik. Meskipun pada dasarnya semua keluarga Frieza terlahir untuk berbuat licik. Dan di sisi lain, Cooler pasti nggak mudah untuk mempercayai Saiyan seperti Vegeta. Namun melihat wajah Cooler yang sudah penuh luka, Vegeta setuju untuk melakukan serangan tanpa tipuan atau trik semacamnya. Jadi keduanya pun langsung ngeden sekuat tenaga dan inilah pertempuran terakhir mereka. Namun lagi sebelum pertarungan itu dimulai, cerita pindah lagi ke semesta ke-6. Goku sangat penasaran jika pria itu sudah lama ada di tempat ini, kenapa dia nggak membawa Hiru dan pergi. Nah, Odisu mengatakan tujuan sebenarnya dia adalah ingin menunggu dewa kehancuran Goku. Dia meminta Goku untuk menunjukkan kekuatan penuhnya pada Odisu. Kiboru mengatakan agar Goku nggak melakukan pertarungan di sini. Hal itu akan membuat kekuatan Hiru yang berada di dalam kepompong tidak stabil. Dan bisa saja akan menyebabkan bencana yang nggak pernah terbayangkan. Odisu yang mengerti segera mengeluarkan kartu segel. Lalu dia melompat ke atas Hiru untuk melakukan sesuatu. Merasa Odisu mungkin akan mencuri Hiru, Kaioshin sontak panik dan mintanya untuk berhenti. Sedangkan Goku sendiri malah senang melihat itu. Karena meski Hiru dicuri, tapi dia bisa menghadapi Odisu dengan bebas. Wah, Goku si maniak bertarung sampai lupa tujuan awal mereka ya. Namun, Goku memberi pendapat jika dia bisa mengalahkan pemimpin musuh, maka pastinya akan memberi kerugian besar bagi penyihir Celestial. Kiboru menyarankan Goku untuk berhenti. Pasalnya, penyihir Celestial saja sangat kuat, apalagi pemimpinnya. Tapi, Goku malah tersenyum dan gak sabar untuk pertarungan ini. Dia menegaskan gak bisa disebut dewa jika melarikan diri dari musuh yang ingin menghancurkan alam semestanya. Gak peduli seberapa kuat Odisu, Goku akan tetap menghadapinya. Kaioshin pun sangat mendukung Goku. Goku harus membuat musuh ini nggak bisa bermain-main dengan para dewa alam semesta ini. Kemudian Goku menanyakan kembali nama Odisu. Sebenarnya Goku sangat kesal pada lawan yang menyembunyikan wajahnya. Jadi Goku minta Odisu untuk membuka penutup wajahnya dan berhentilah jadi pengecut yang so rahasia. Mendengar itu, Odisu sangat terkesan dan dia malah menuruti kemauan Goku demi menghormati lawannya. Sementara itu, di markas para musuh, Tira telah kembali ke sana. Sepertinya dia berhasil mengalahkan dewa kehancuran semesta ke-8 dan membawa binatang purba. Meski begitu, dia sangat kesal karena cuma dia yang sudah menyelesaikan misinya dengan baik. Master Taron menjelaskan alasannya gagal karena dia dihentikan oleh Berus. Jika mereka bertarung, kejadiannya mungkin akan lebih buruk. Sedangkan Brajin sendiri, dia juga gagal melakukannya karena dia dihentikan oleh penjaga surgawi. Nggak lama kemudian, makhluk sebelumnya dan pria yang ada di semesta ke-11 kini sudah kembali. Makhluk itu bilang kenangan Jarat membawa perasaan menyenangkan bertemu dengan mereka. Lalu Tira menyuruh Jorki untuk membuka penutup kepalanya. Nah, setelah penutup kepalanya dibuka, sontak saja kita dibuat kaget. Buat yang udah nonton part pertama, pasti tahu siapa pria ini. Kembali ke tempat Goku, nampak Goku, Kiboru, dan Kaioshin sangat terkejut melihat wajah Odisu. Dari tampilannya, dia nampak seperti seorang bangsa Saiyan. Atau lebih tepatnya, wajah Odisu ini mirip seperti Vegito. Odisu minta mereka untuk melihat baik-baik wajahnya. Karena setelah itu, dia bakal membunuh mereka yang membuat ini terakhir kali mereka bisa melihat wajahnya. Goku minta Kiboru dan Kaioshin untuk tidak ikut campur dan menyerahkan musuh ini kepadanya. Kiboru bilang dia nggak berpikir Goku harus melawan musuh ini.
Tapi jika keputusan Goku sebagai dewa kehancuran, maka dia nggak akan menghentikannya. Jadi Kiboru minta Kaioshin untuk pergi. Namun Kaioshin menolaknya. Sebagai Kaioshin semesta ini, dia merasa gagal kalau sampai meninggalkan semua kerja keras Goku. Nampak Odissu melakukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Goku sontak terkejut tahu tentang hubungan dewa kehancuran dan Kaioshin, karena sejatinya Goku dan Kaioshin saling terhubung. Jika Kaioshin mati, maka Goku juga akan mati. Begitupun sebaliknya. Odissu menggunakan kekuatan matanya dan menyerang Kiboru lebih dulu. Nampak Kiboru nggak bisa melakukan apapun. Tubuhnya seperti meleleh karena di mata Odissu seperti ada api. Sedangkan Kaioshin sendiri sangat mengkhawatirkan Kiboru. Gak lama kemudian, tubuh Kiboru mulai meleleh dan tangannya mulai lenyap. Kaioshin sampai meneteskan air mata. Lalu tubuh Kiboru hancur sepenuhnya menjadi abu. Teknik yang Odissu gunakan mirip seperti teknik Hakai milik dewa kehancuran. Ngelihat itu, Kaioshin langsung lemas dan gak bisa berbuat apa-apa lagi. Goku sontak kesal kenapa Odissu malah membunuh Kiboru. Padahal dia bukanlah ancaman baginya. Odissu menegaskan tidak peduli tingkat kekuatannya, selagi dia adalah musuh maka Odissu akan membunuhnya. Kaioshin yang marah bergerak langsung menyerang Odissu. Goku langsung panik dan minta Kaioshin untuk berhenti. Tapi tiba-tiba di saat Kaioshin akan mencapainya, Odissu menggunakan lagi teknik matanya, yang sontak saja membuat Kaioshin langsung terjatuh. Dia merasakan tubuhnya seperti hancur seluruhnya. Dan setelah itu dia memuntahkan banyak darah. Kaioshin menyadari jika dia terus begini maka nggak lama lagi dia bisa mati. Dengan sangat cepat Goku meluncur ke tempat Kaioshin. Goku menggunakan Hakai dan menghancurkan dinding gunung itu. Goku pun membawanya keluar dan minta Kaioshin untuk menyerahkan semua ini pada Goku. Jika Kaioshin mati, maka Goku akan mati juga sebelum bertarung dengan Odissu. Selain itu, Goku menyadari setelah mereka di luar gunung, indera mereka kembali normal. Jadi, Goku minta Kaioshin untuk berteleportasi dan pergi dari planet ini. Sebenarnya, Kaioshin sangat tidak terima karena Odissu sudah membunuh Kiboru. Goku memegang bahunya dan mengatakan kalau agar Kaioshin jangan khawatir. Goku berjanji dia akan membuat Odissu membayar perbuatannya pada Kiboru. Tapi Goku nggak ingin diganggu dan akan melakukannya sendiri. Jadi sebelum sesuatu terjadi lagi, Goku minta Kaioshin untuk segera lari. Kaioshin pun mengerti serta nggak akan menghalangi Goku. Tapi dia akan tetap mengawasi dari jauh dan berjanji untuk membantu Goku jika membutuhkannya. Kemudian Kaioshin pun pergi dari tempat itu. Nggak lama kemudian Odissu muncul dari gunung dengan aura listrik di seluruh tubuhnya. Bahkan matanya saja memancarkan listrik yang sangat tebal. Dia sangat senang akhirnya cuma mereka berdua yang ada di tempat ini. Sebelum itu Goku menanyakan apakah Odissu tahu tentang hubungan Kaioshin dan Dewa Kehancuran. Goku yakin Odissu pasti tahu. Tapi yang buat Goku penasaran kenapa Odissu malah membunuh Kiboru bukannya Kaioshin. Jika dia bunuh Kaioshin, Goku katakan Odissu nggak perlu bertarung seperti ini. Odissu membalas dia nggak bakal melakukan strategi yang memalukan. Kebanggaannya sebagai dewa nggak akan membiarkannya menggunakan taktik pengecut seperti itu. Dan rencana Odissu untuk tidak membunuh Kaioshin sama dengan rencana dia untuk tidak pergi saat menemukan Hiru. Alasannya sama, dia ingin sekali melawan Goku. Goku sontak penasaran kenapa Odissu sangat ingin melawannya. Namun Odissu nggak mau terus menjawab pertanyaan Goku. Yang dia inginkan di sini cumalah pertarungan. Goku membalas dia juga senang karena membuatnya bisa membalas atas perbuatan Odissu. Sementara itu kita diperlihatkan pertarungan terakhir Pangeran Congak melawan Cooler. Seluruh langit bergetar hebat karena keduanya mengerahkan seluruh kekuatan. Lalu mereka sama-sama saling mundur dan bersiap menggunakan teknik andalan. Vegeta membentangkan kedua tangannya yang kita tahu dia akan menggunakan Final Flash. Sedangkan Cooler sendiri menciptakan bola energi raksasa seperti yang biasa Frieza lakukan. Vegeta dan Cooler ngeden dengan keras, setelah itu keduanya pun menembakkan laser mereka. Vegeta dengan Final Flash-nya dan Cooler dengan Galactic Devastation. Kedua laser itu beradu dengan sangat sengit yang menggetarkan seisi planet. Sambil berusaha sekuat tenaga, Vegeta teringat sepanjang masa kecilnya dia mendengar legenda tentang Cooler, prajurit legendaris yang bahkan ditakuti Raja Cole dan Frieza. Sedangkan Cooler sendiri dia sangat membenci Frieza. Dengan segenap kekuatannya, dia selalu menganggap Vegeta lebih rendah, hanya serangga kecil dibandingkan dirinya. Vegeta menyadari dia telah berlatih sangat keras sepanjang hidupnya.
Dia selalu melampaui batas kemampuannya dan mencapai tingkat kekuatan yang bahkan gak pernah Vegeta impikan. Tapi meski dengan kekuatan besar, Cooler masih bisa menandinginya. Mereka pun masih terus mendorong laser mereka masing-masing. Cooler bilang kekuatan orang Saiyan sama sekali nggak ada artinya jika dibandingkan dengan kekuatan keluarga Kadal. Namun Cooler juga mengakui meskipun dia telah mencapai ribuan kali kekuatan awalnya, Vegeta masih berhasil mencapai level yang membuat Cooler mengalami kesulitan. Sebaliknya, Vegeta juga kagum pada Cooler. Dia selalu bertanya-tanya apakah legenda tentang Cooler yang semengerikan dirinya beneran nyata. Tapi kali ini Vegeta melihat bahwa semuanya benar, atau bahkan kurang dari yang pantas Cooler terima. Di sini mereka tampaknya saling memuji satu sama lain. Cooler juga kembali memuji Vegeta. Ketika Frieza ngasih tahu tentang kekuatan para Saiyan di masa ini, Cooler tidak percaya. Dia pikir Frieza cuma melebih-lebihkan. Tapi sekarang dia melihat bahwa semuanya benar. Bahkan kekuatan Vegeta lebih besar dari apa yang dikatakan Frieza kepadanya. Vegeta bilang meskipun dia benci pada Cooler seperti keluarganya yang lain, tapi Vegeta akui Cooler sangat luar biasa. Dan Cooler pun mengatakan dia mengakui harga diri yang selalu Vegeta ucapkan selama pertarungan mereka. Kemudian laser mereka pun hampir mencapai puncaknya. Jadi Vegeta mengajak Cooler untuk segera mengakhiri pertarungan ini. Cooler pun setuju. Mereka sama-sama mengerahkan sisa kekuatan terakhir. Sampai kemudian benturan laser mereka menghancurkan planet Queen dan meledak dengan sangat luar biasa dahsyat. Nampak Vegeta masih hidup dan tubuhnya melayang di luar angkasa. Vegeta merasakan sakit yang luar biasa. Vegeta melihat ke arah Cooler yang saat ini juga sedang melayang. Entah dia masih hidup atau tidak, tapi tubuhnya sudah hancur bagian bawahnya. Vegeta teringat di akhir adu laser mereka, sebagian besar ledakan terjadi pada Cooler. Dengan begitu, Vegeta yakin dialah yang menang. Meski begitu, saat planet-planet hancur, atmosfer tebal kini mulai menghilang. Dan Vegeta merasakan oksigen hampir habis. Dan terlebih lagi, Vegeta merasa sudah sangat tidak berdaya. Hal itu membuatnya nggak dapat menggunakan teleportasi ke planet lain. Vegeta merasa mati seperti ini tidaklah buruk, karena dia telah memenangkan pertarungan melawan Cooler yang dulu sangat legendaris. Dan hal ini adalah salah satu cara yang bermartabat bagi seorang Saiyan untuk mati. Di detik-detik sebelum oksigen habis, Vegeta penasaran apakah dia sudah melampaui kekuatan Goku dan mengalahkannya. Dan yang lebih penting, apakah Vegeta akan mati juga di alam angkasa tanpa oksigen ini? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.